Halo, perkenalkan saya Kristina Kodopit dengan NIM 221011060027. Saat ini saya akan menjelaskan tentang interaksi ekologi tumbuhan, parasit, tali putri, dan kerjasama semut sebagai tugas mata kuliah biologi dasar. Untuk itu, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, apa itu ekologi? Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Ilmu ekologi memperhatikan bagaimana organisme hidup berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka berinteraksi dengan faktor-faktor non-hidup dalam lingkungan mereka. Ada beberapa tingkatan organisasi ekologi. Yang pertama, individu adalah satu organisme tertentu. Kedua, populasi adalah sebuah kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. Ketiga, komunitas adalah berbagai populasi organisme yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah. Dan keempat, ekosistem adalah komunitas organisme hidup dan faktor-faktor non-hidup yang saling berinteraksi. Dan kelima, biosfer adalah keseluruhan lingkungan hidup di bumi. Selanjutnya, interspesies dan intraspesies. Interspesies dan intraspesies adalah dua konsep utama yang berkaitan dengan hubungan antar organisme dan sangat penting dalam konteks ilmu ekologi. Interspesies adalah interaksi yang terjadi antara individu atau populasi dari dua spesies atau lebih, sedangkan intraspesies adalah interaksi yang terjadi antara individu atau populasi dari spesies yang sama. Dalam konteks ini, interspesies dan intraspesies terdapat tiga konsep penting yang memainkan peran kunci dalam memahami dinamika ekologi dan interaksi antar organisme. Konsep-konsep ini membantu menjelaskan berbagai aspek dalam hubungan antar spesies dan dalam populasi yang sama. Yang pertama, konsep dari interspesies yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua spesies atau lebih, di mana setidaknya satu dari spesies tersebut mendapatkan manfaat. Kedua, predasi. Predasi adalah hubungan antar spesies, di mana satu spesies memangsa spesies lain untuk mendapatkan makanan. Dan ketiga, parasitisme. Parasitisme adalah melibatkan hubungan di mana satu spesies merugikan spesies lain dengan mengambil nutrisi atau sumber daya dari inang tersebut. Dan konsep dari intraspesies yang pertama, kerjasama. Kerjasama melibatkan individu atau anggota populasi dari spesies yang sama untuk mendapatkan manfaat bersama. Kedua, persaingan. Persaingan terjadi antara individu atau anggota populasi dari spesies yang sama ketika mereka bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Dan ketiga, hierarki. Hierarki sosial melibatkan penentuan status atau hak di dalam populasi yang sama. Selanjutnya, pada interaksi interspesies, saya melakukan pengamatan pada tumbuhan parasit tali putri. Tali putri adalah tumbuhan paratistik yang secara unik bergantung pada tumbuhan inangnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan air. Tanaman ini tidak memiliki daun hijau atau akar yang dapat melakukan fotosintesis sendiri, sehingga mereka mengandalkan tumbuhan inang sebagai sumber utama nutrisi. Tali putri merambat pohon tersebut dengan menggunakan struktur khusus yang disebut haustorium. Haustorium berfungsi sebagai struktur penyisap yang menembus jaringan tanaman inang, mengambil nutrisi air, mineral, dan menjadi secara langsung. Dampaknya pada pohon inang termanifestasi dalam penurunan kadar nutrisi yang dihisap oleh tali putri, yang pada akhirnya dapat menyebabkan deformasi dan penurunan kinerja pohon inang. Ini membuktikan bahwa meskipun parasitik tumbuhan tali putri memainkan peran penting dalam keragaman ekosistem. Dan berikutnya, pada interaksi intraspesies, saya melakukan pengamatan pada kerjasama semut. Kerjasama semut sebagai konsep intraspesies menciptakan jaringan ketergantungan yang kompleks dan efisien dalam kelompok semut. Dalam koloni mereka, semut menunjukkan pembagian tugas yang terorganisir dengan baik, di mana setiap individu memiliki peran spesifik untuk mencapai tujuan bersama. Ada semut pekerja yang bekerja keras dalam mencari makanan, semut pejuang yang melindungi sarang, dan semut ratu yang bertanggung jawab untuk reproduksi. Kerjasama ini mencakup perawatan telur, larva, dan pupa, menciptakan lingkungan yang optimal untuk perkembangan keturunan. Selain itu, semut menggunakan sistem komunikasi yang kompleks, termasuk penggunaan feromon, untuk menyampaikan informasi penting kepada anggota koloni. Dalam situasi ancaman, semut mampu membentuk pertahanan bersama, menunjukkan keberhasilan adaptasi dan kesiapan koloni terhadap perubahan lingkungan. Secara keseluruhan, kerjasama semut sebagai konsep intraspesies menciptakan kelompok yang kuat, adaptif, dan mampu merespons dinamika kompleks dalam ekosistem. Baiklah, demikian penjelasan dari saya tentang interaksi ekologi, interspesies, tumbuhan tali putri parasit, dan intraspesies kerjasama semut. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan terima kasih.